Pernah nggak sih Ana bayangin seorang calon pemimpin bank sentral gitu ya, memulai karirnya justru di tengah-tengah pusaran pemberontakan. Hari ini kita bakal lihat lebih dalam nih catatan pribadi Emmanuel Francis. Dia ini kan nantinya jadi presiden Dejavashi Bank, itu loh cikal bakalnya Bank Indonesia. Nah, kita mau lihat pengalamannya dia waktu terlibat peristiwa menegangkan di Banten tahun 1827. Sumber kita kali ini lumayan unik. Ini memoir Francis sendiri. Judulnya Herinneringen ut Mijnen Diensttijd in Nederlands Indië. Jadi misi kita hari ini kita mau ungkap nih babak awal karir Francis yang ternyata penuh aksi ya. Bahkan pertaruhan nyawa. Jauh banget sebelum dia ngurusin bank. Mari kita mulai. Oke, jadi cerita ini mulainya gimana? Ada tokoh namanya Mas Jakaria ya? Iya, betul. Jadi Mas Jakaria ini, dia sebelumnya ditahan Inggris di Batavia, terus berhasil kabur. Nah, dia balik ke Banten. Dan ternyata pengaruhnya ini kuat banget. Begitu dia muncul lagi, langsung bisa menyulut perlawanan. Sampai bisa bikin repot Residen Banten segala ya? Banget. Residen sama pasukan Jayeng Sekar, itu pasukan bantuan lokal Banten, sempat diputul mundur loh sama pengikut Mas Jakaria. Situasinya langsung, wah genting. Sebentar ini Banten kan deket banget ya sama Batavia, sama Buitenzorg juga, pusat pemerintahan. Nah, itu dia masalahnya. Deket banget. Jadi ancamannya terasa langsung ke jantung kekuasaan kolonial. Sementara itu, bantuan militer lagi terbatas banget. Fokus utama kan lagi ke perang di Ponorogo di Jawa Tengah dan Timur. Jadi ini nunjukin banget betapa rentannya sebenarnya kekuasaan kolonial waktu itu, bahkan di depan rumah mereka sendiri gitu. Oke. Nah, disinilah Francis masuk ke cerita. Dia waktu itu jabatannya masih asisten residen ya? Iya, betul. Asisten residen. Terus dia dapat kabar penting ini kapan? Tanggal 6 September 1827. Catatannya detail banget. Jam 4 pagi, dia terima surat intelijen. Jam 4 pagi? Isinya apa itu? Isinya, yaitu ngasih tahu kalau Mas Jakaria dan, sekitar 600 pengikutnya lagi bergerak menuju Pandeglang. Wow, 600 orang. Terus apa yang Francis lakukan? Langsung berangkat? Langsung, nggak pakai lama. Cuma bawa 2 pengawal, dia langsung pacu kudanya ke Pandeglang. Nekat banget kan? Gila sih. Terus gimana di perjalanan? Nah, di jalan itu, dia malah papasan sama pejabat-pejabat pribumi sama kolektor pajak gitu. Tapi mereka malah lari menjauh dari Pandeglang. Panik semua. Waduh, terus dia dapat kabar lagi? Dapat. Kabar buruk malah. Pandeglang katanya udah dikepung, diserang, terus bangunan-bangunan di luar bentengnya udah pada dibakar habis. Tapi Francis nekat terus maju. Iya, dia nekat aja nerobos. Anehnya nih, pas dia udah dekat, kok pemberontaknya malah kayak mundur gitu. Mundur? Kenapa tuh kira-kira? Ya mungkin mereka curiga ya, ngira Francis ini bawa bala bantuan besar di belakangnya. Padahal kan cuma bertiga. Untung lah ya. Jadi dia berhasil masuk ke benteng Pandeglang. Berhasil. Tapi apa yang dia temuin di dalam benteng? Nah ini baru luar biasa. Gimana? Apa yang dia lihat? Kok bisa bentengnya bertahan? Itu dia. Di dalam benteng, dia ketemu sama Letnan de Quoy. Ternyata, yang mati-matian nahan benteng itu cuma si Letnan de Quoy ini sama 20 prajurit. 20 orang? Serius? Melawan 600 orang tadi? Bahkan, perkiraan Francis sendiri yang ngepung itu lebih dari 2.000 orang. Bayangin coba. Astaga, gimana caranya mereka bisa bertahan? Ya, itu heroik banget. Memang ada korban sih, 10 prajurit tewas. Tapi bentengnya nggak jebol sama sekali. Ini nunjukin perlawanan yang gila-gilaan. Dari 2 sisi ya. Yang nyerang masif, yang bertahan nekat abis. Luar biasa sih ini. Terus, bala bantuan akhirnya datang nggak? Datang. Nggak lama setelah Francis masuk, sekitar jam 2 siang gitu, Residen Melverda akhirnya tiba. Dia bawa 16 regu pasukan Jayeng Sekar. Nah, akhirnya ada bala bantuan beneran. Terus, perintahnya apa buat Francis? Perintahnya jelas dan singkat. Francis ditugasin langsung buat mimpin pengejaran Mas Jakaria. Oke, jadi sekarang Francis yang ngejar. Gimana pengejarannya? Dia langsung gerak cepat. Bawa 10 regu dari Demang Pandeglang, ditambah kepala-kepala kampung yang bawa senjata. Mereka buru jejak pemberontak sampai masuk hutan, ke daerah Kolelet sama Cikande. Nah, dalam catatannya, Francis ini terus terang ngakuin, dia membakar satu dusun kecil di hutan, yang dijadiin tempat sembunyi. Tindakan keras ya? Iya, dan gak cuma itu. Catatan Francis juga nyebutin hukuman buat desa-desa yang dianggap dukung pemberontak. Dihukum ama mereka? Penduduknya dipaksa kerja rodi, nggak dibayar sama sekali buat memperbaiki benteng Pandeglang yang rusak.
Ya, metode penumpasan pemberontakan zaman itu memang seringkali begitu ya. Ini kita lihat dari catatan Francis sendiri. Memberi gambaran lah gimana cara mereka menangani perlawanan. Terus gimana akhir dari Mas Jakaria sendiri? Tertangkap? Akhirnya tertangkap. Tapi ceritanya tragis juga. Dia dibunuh sama bupati setempat karena katanya melawan pas mau ditahan. Oh, jadi nggak diadili gitu ya? Enggak, jenazahnya terus dibawa ke Serang, terus dibakar. Begitu akhir riwayat Mas Jakaria. Oke, nah sekarang kita lihat dampaknya buat Francis. Gimana nasib dia setelah ini semua? Nah, ini menarik. Justru setelah kejadian ini, karir Francis malah menanjak. Residen Welverda itu akhirnya diganti. Dan Francis ini dapat kepercayaan baru. Dia ditunjuk mimpin satu detasmen infanteri kecil. Semacam promosi lah ya. Wah, jadi dianggap berjasa gitu ya? Banget. Pemerintah Hindia Belanda bahkan sampai ngasih apresiasi secara terbuka di koran resmi mereka. Javasche Courant, tahun 1827 itu juga. Jadi bisa dibilang, peristiwa Banten ini jadi titik balik penting yang ngeluncurin karir Francis menuju posisi puncak, yaitu tadi, jadi Presiden de Javasche Bank bertahun-tahun kemudian. Tak ini, ya memoir Francis ini ngasih kita kayak jendela langkah gitu ya buat ngintip pengalaman formatif seorang tokoh penting di Hindia Belanda. Kita jadi lihat dia bukan cuma sebagai birokrat di balik meja, tapi pernah jadi partisipan langsung dalam kekerasan kolonial di lapangan. Keras ya pengalamannya? Betul. Dan mungkin ini bisa jadi satu pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan lebih jauh. Kira-kira nih, bagaimana ya pengalaman brutal di garis depan kayak gini? Maksudnya, pengalaman ngejar pemberontak, menghukum pendukungnya, ngelihat perlawanan sengit, pertahanan mati-matian. Gimana semua itu membentuk cara pandang Emmanuel Francis soal resiko, soal stabilitas, soal penggunaan kekuasaan, saat dia kemudian megang kendali Bank Sentral Hindia Belanda. Sesuatu untuk dipikirkan lagi ya.